Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat anugerah dan kasih Tuhan yang besar bagi kami semuanya, sehingga kami bisa hadir untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Dan hamba-Mu juga yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, urapilah ya Tuhan, sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan iblis apapun menghalangi pemberitaan firman, kami tolak tengking keluar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan kami untuk membagikan berkat firman Tuhan hari ini. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian-Nya dalam kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang kelima berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, Raja Daud berkata bahwa dalam kemahnya atau dalam pondoknya dia merasa aman. Dia merasa terlindungi. Saya percaya Daud sedang tidak hanya berbicara soal pondok atau kemah atau rumah Tuhan secara jasmani, tapi lebih daripada itu dia sedang membawa kita juga untuk mengerti bahwa rumah Tuhan secara rohani di sini juga berbicara hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Saudara-saudara, di hadirat Tuhan Daud menemukan
kedamaian, dan ketenangan yang sejati. Sekali lagi, di hadirat Tuhan Daud menemukan kedamaian dan ketenangan yang sejati dalam situasi apapun juga, ya. Sebab kalau kita baca di sini pernyataan-pernyataan imannya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Daud tentunya ada begitu banyak pergumulan hidupnya, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak musuh-musuh yang mengelilingi hidupnya. Tetapi saya melihat Daud tidak berkomentar di sini dalam konteks ini bahwa dia mengandalkan tentara-tentaranya, ya. Atau dia mengandalkan strategi militer yang luar biasa. Atau dia mengandalkan para panglima atau pahlawan-pahlawan yang ada di sekelilingnya yang begitu hebat dan luar biasa. Tidak, saudara-saudara, tetapi di sini dia mengungkapkan bahwa sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi saudara, kunci di sini kita melihat bahwa Daud tidak mengandalkan tentaranya, tidak mengandalkan strategi militernya dan lain-lain. Tetapi justru ketika dia masuk di kemahnya, ya, kemahnya Tuhan, ya. Sebab pada zaman itu belum ada bait Allah, ya. Masih ada kemah, ya. Pondok. Jadi tabut Allah itu belum ada di bait Allah, tetapi ada di kemah. Oleh sebab itu disebut pondok Daud, ya. Justru di situ Daud berkata bahwa disitulah dia beroleh kekuatan, disitulah dia beroleh kemampuan iman, disitulah dia menemukan damai yang sejati dan ketenangan yang sejati, walaupun dia sedang dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Jadi Daud mau berkata kepada kita hari ini bahwa di hadirat Tuhanlah, bersama Tuhanlah, di hadirat Tuhanlah dia beroleh kemenangan. Di hadirat Tuhanlah dia beroleh kekuatan dalam situasi apapun juga. Oleh sebab itu dia berkata dalam ayatnya yang keempat, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Tidak ada kerinduan lain saudara-saudara, tetapi dia rindu setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Dia rindu setiap hari ada di hadirat Tuhan. Sebab itulah kunci kemenangan, itulah kunci dia beroleh kekuatan, dia beroleh damai, dia beroleh ketenangan dalam situasi apapun. Ada begitu banyak masalah di sekitar Daud. Dan yang paling sangat menyakitkan hatinya tentunya adalah ketika Daud itu mau dikudeta oleh anaknya, ya.
Ya, anaknya mau mengkudeta dia, saudara-saudara ya. Yang namanya siapa? Absalom. Ini bukan orang lain, bukan tentaranya mau kudeta dia ya. Tetapi yang mau menjatuhkan, mencabut nyawanya adalah Absalom sendiri, anak yang dia sayangi. Saudara bayangkan kalau itu anak saudara mau membunuh saudara, mau menjatuhkan saudara, itu betapa menyakitkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat Daud berkata bahwa dalam Mazmur pasal 3 Mazmur pasal 3 di situ memang Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya ya. Tapi dalam ayat 6 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Biasanya kan kalau banyak masalah, apalagi masalah itu rumit sekali, berat sekali, secara manusia orang bisa tidur atau tidak ya. Suatu persoalan saudara yang rumit sekali ya, suatu masalah yang berat, biasanya orang tidak bisa tidur saudara-saudara ya. Semalam-malaman dia hanya memikirkan mengapa jadi begini ya. Tapi Daud tidak demikian. Ini saudara dalam konteksnya ini kita lihat Daud sedang dalam masalah besar. Dia mau dikudeta oleh anaknya sendiri. Ini suatu masalah yang besar sekali ya. Ya ada macam-macam orang tidak bisa tidur ya. Ada yang karena mungkin karena suatu penyakit yang namanya insomnia ya, sehingga tidak bisa tidur. Tetapi ada juga orang tidak bisa tidur karena beratnya masalah. Beban berat yang dia pikul di pikirannya begitu luar biasa. Sehingga dia tidak bisa tidur saudara-saudara. Tapi Daud saudara-saudara di tengah masalah yang besar yang dia hadapi, justru dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Artinya orang Manado bilang dia tasono memang ya. Padahal dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh ya. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, ini luar biasa. Mengapa dia demikian? Karena dia tidak melihat masalahnya itu luar biasa. Dia tidak melihat besarnya masalah. Tapi dia melihat Tuhannya lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Kedamaian, ketenangan itu bukan karena ketiadaan masalah, betul enggak? Tetapi itu tergantung dari respon kita terhadap masalah. Kalau saudara meresponi masalah lebih besar dari Tuhan ya, maka kita akan pasti tidak bisa tidur ya. Kita akan gelisah. Hati kita akan sesak. Hati kita akan gundah gulana ya. Tetapi kalau respon kita terhadap masalah, kita melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah, maka kita akan tenang-tenang saja. Seperti Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun
sebab Tuhan menolong aku, saudara. Mengapa demikian? Daud ini selalu di hadirat Tuhan sehingga dia berkata di pondoknya, di kemahnya ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya, dan pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya, saudara. Jadi luar biasa. Hadirat Tuhan. Daud menemukan hal itu dalam hadirat Tuhan. Dia bisa percaya dan melihat Tuhannya besar dari segala persoalan yang dia alami. Oleh karena dia selalu di hadirat Tuhan. Mengapa begitu banyak orang saat ini penuh dengan ketakutan? Mengapa begitu banyak orang saat ini, saudara-saudara, penuh dengan rasanya beban begitu besar? Karena mereka tidak mampu melihat Tuhan mereka besar. Oleh karena mereka kurang di hadirat Tuhan. Kuncinya, saudara-saudara, untuk kita beroleh kemenangan banyak di hadirat Tuhan hari-hari ini. Di dalam hadirat Tuhan, Daud menemukan kedamaian dan ketenangan yang sejati di tengah bahaya yang mengancam kehidupan. Saya tahu kita sedang ada dalam bahaya saat ini, saudara, ya. Kita sedang ada dalam bahaya yang besar oleh karena COVID-19 ini, saudara, ya. Semua tatanan hidup berubah. Gaya hidup kita hari ini sudah berubah, ya. Ya, saya dulu enggak terlalu suka pakai masker, ya. Tapi sekarang ini sudah jadi gaya hidup, sudah jadi kebiasaan. Saya ketika keluar pasti cari masker, ya, saudara. Jadi sudah jadi kebiasaan, ya. Hari-hari ini mengancam kita, saudara-saudara. Tetapi mari kita, saudara-saudara, seperti Daud, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, serta membaca dan merenungkan firman-Nya. Itu sudah menjadi gaya hidup penyembahan dari Daud, saudara, ya. Apapun situasinya. Jadi walaupun situasi kita ini sedang dalam bahaya, apalagi saat ini kita, ya, sudah muncul lagi varian baru, ya. Varian baru dari COVID-19. Dan varian baru ini saya kira saudara sudah tahu, sudah nonton. Ini cepat sekali mematikan orang. Ada teman saya di Luwuk, kemarin baru bertelepon dengan istri saya. Dia juga kena COVID. Dia seorang kepala dinas di Banggai sana, Luwuk. Dia sementara isolasi mandiri, tapi puji Tuhan semakin membaik. Lalu dia berkata ada temannya pengusaha di Luwuk, tapi sedang berusaha di Kalimantan, kena COVID-19 yang namanya varian baru tersebut, Delta, ya. Hanya 3 hari, saudara-saudara, masih muda, ya. Hanya 3 hari meninggal, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini hanya di hadirat Tuhan kita bisa menemukan solusi. Amin. Kita mau berharap kepada siapa lagi, ya? Semua kena COVID-19 tidak pandang bulu. Bahkan bulan-bulan ini, saudara-saudara. Tapi saya percaya kalau kita semuanya mau melihat bahwa Allah kita besar, kalau kita semuanya mau berlindung dalam hadirat Tuhan, setiap hari mau bersekutu dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mencari wajah Tuhan. Seperti Daud berkata, dia beroleh solusi dan dia tidak takut sedikit pun oleh karena dia ada dalam hadirat Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita perlu meneladani gaya hidup yang begitu mencintai Tuhan dari Daud, saudara, ya. Terlebih saat ini
Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencari Tuhan setiap saat. Saya sebagai hamba Tuhan, hari-hari ini bersama istri, kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan itu begitu nyata, saudara. Ya, saya terus terang, jujur saja bahwa saya ini bukan gembala. Ya, saya ini penginjil, ya, yang kesana kemari pada waktu belum pandemi, bisa keliling Indonesia, bahkan penginjilan berapa kali ke luar negeri. Tapi setelah pandemi ini, saudara-saudara, sudah 1 tahun lebih ini di Palu terus, ya, dan paling banyak di rumah. Saya bukan gembala, tidak ada perpuluhan yang masuk kepada saya. Tapi yang luar biasa, sampai hari ini Tuhan pelihara saya dengan ajaib. Ya. Tidak pernah kekurangan. Di rekening saja, di rekening saya dan istri, selalu saja ada uang. Nah, artinya ini menurut ukuran saya, ya. Selalu saja ada. Beras saya di rumah tidak pernah habis. Kalau sudah mau habis, nanti ada orang lagi datang bawa, ya. 1 karung, 2 karung, ya. Mau ingin minum vitamin, ya ada, saudara-saudara, ya. Bahkan ada salah satu YouTuber, ya, YouTuber hamba Tuhan, ya. Karena dia pernah dulu saya sering layani, ya. Ya seperti anak rohani lah begitu, saudara-saudara. Hampir setiap bulan kami tidak minta, dia mengirim kami sekitar berapa juta tiap. Ya karena dia sudah diberkati, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Jadi betapa luar biasa. Kerja kami hanya melayani Tuhan. Saya sebagai fasilitator jaringan doa sekota. Kerja saya hanya menggerakkan teman-teman untuk berdoa. Berdoa setiap saat, berdoa setiap saat. Melayani Tuhan, saya juga melayani Tuhan lewat media, ya. Saya juga buka channel YouTube karena hanya di rumah, ya kita gunakan kesempatan media ini untuk melayani Tuhan, menginjil, saudara-saudara, ya. Dan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Ketika saya selalu mencari Dia, ketika saya selalu di hadirat Tuhan, pertolongan itu selalu nyata di dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab saya percaya tidaklah menjamin, ya, tidak menjamin uang yang banyak dan segala fasilitas, ya. Saya kemarin tiba-tiba di suatu grup WA, saya tergelitik hati saya membaca satu postingan, ya. Satu postingan yang dikirim oleh seseorang yang demikian bunyinya, saudara-saudara, ya. Judulnya adalah belajar dari Nia Ramadhani dan suaminya pakai narkoba karena stres, karena hidup tidak tenang, hidup dalam ketakutan. Dan dalam lanjutan postingannya ini berkata begini, mereka mengaku stres, tidak tenang, padahal duitnya banyak, asetnya di mana-mana, ya, rumahnya mewah, besar pula, ya, fasilitas lengkap, mau renang tinggal menyeburkan diri, ya, ada kolam renang, waktu bangun buka mata, melek mata, makanan sudah siap di atas meja. Mobil mewah di garasi berjejer, tinggal pilih. Kepanasan, AC 1x24 jam, saudara-saudara. Non-stop. Pingin mandi air hangat, ya ada water heater, ya. Pingin beli apa saja, bisa, apa saja yang dimau, bisa, saudara-saudara.
pembantu ada, koki ada, security ada, TV setiap kamar, setiap ruangan ada. Saluran internet pasti ada. Internetan sepuasnya. Mau belanja tinggal gesek, tinggal pencet. Kalau kita lihat di sini saudara-saudara, kalau kita pikir mereka kurang apa? Semuanya ada. Semuanya ada saudara-saudara, ya. Tak ada alasan bagi mereka untuk tidak bahagia. Namun buktinya mereka hidup tidak tenang. Hidup dalam stres. Sehingga mereka memakai narkoba. Saudara-saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Bahwa memiliki segala kemewahan dan gemerlap dunia tidak menjamin seseorang bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati hanya bisa dicapai apabila hidup kita di hadirat Tuhan. Apabila hidup kita di hadirat Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu pada saat ini saya hanya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini yang kita cari itu hanyalah Tuhan. Mari kita banyak di hadirat Tuhan. Mari kita banyak bersaat teduh. Membaca dan merenungkan firman seperti Daud berkata, yang kesukaanku adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia juga berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi betapa kita mau mengikuti teladan daripada Daud yang rindu akan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saat saya di hadirat Tuhan, saya menikmati kehadiran Tuhan. Dan rasanya semuanya beban lepas. Kalau kita ada di hadirat Tuhan. Tidak ada yang kunci yang lain, ya. Bapak Ibu, Yesuslah dan hadiratnya adalah perlindungan yang sejati. Ya. Ini mungkin pesan singkat bagi saudara-saudara. Tapi lakukan ini setiap hari. Lakukan setiap hari. Saudara akan melihat perlindungan Tuhan akan sangat nyata dalam hidup saudara. Kalau saudara Bapak Ibu sedang stres hari-hari ini, karena usaha mulai menurun, ekonomi mulai menurun, tidak ada kebebasan lagi, masuk ke hadirat Tuhan. Lihatlah Tuhan, rasakan kehadirannya, segala bebanmu akan terlepas dan engkau akan bisa tidur. Sebab Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Terakhir saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sekali lagi hanya dalam hadirat Tuhan kita mendapat kedamaian dan perlindungan sejati dari bahaya apapun. Bukti ini telah dialami oleh Raja Daud dan bukti ini juga saya alami ketika di hadirat Tuhan. Saya menguji diri saya sendiri. Ketika saya kurang berdoa, lebih banyak di media sosial, ya. Hidup saya tidak bisa tak salah, saudara. Gampang emosi, ya. Dengan istri. Gampang sekali marah. Tetapi ketika saya di hadirat Tuhan, ketika saya memuji Dia, ketika saya menyembah Dia, ketika saya membaca Alkitab setiap hari, ya, kalau saya ini Alkitab ini sudah berkali-kali saya habiskan, saudara-saudara. Tiap hari. Ketika saya membaca dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, setiap hari, rasanya ada kekuatan baru, ya. Rasanya ada ketenangan, rasanya ada kedamaian, rasanya ada kemenangan
Dan berkat-berkat Tuhan semakin nyata, saudara. Jadi mari adik-adik, Bapak Ibu, jangan terlalu banyak di media sosial ya. Kita ini ya terus terang saja ya, sudah terikat. Ada banyak orang Kristen sudah terikat dengan smartphone ya. Bahkan sampai tidur pun kita ditemani oleh HP ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beri waktu luang untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja, saudara-saudara. Saya kira inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita akan beroleh kedamaian yang sejati. Ya. Ku masuk ke hati, kita berdiri semuanya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya, saat ini alangkah indahnya, alangkah indahnya Tuhan bersamamu, bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan kekudusan-Mu berdiri ku sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, pujian kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. sembah Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan, Hingga kemuliaan-Mu kan nyata Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau menghendaki supaya setiap hari kami berjumpa dengan Engkau. Kami tidak hanya sibuk berurusan dengan segala perkara dunia ini. Kami tidak hanya sibuk berurusan dengan segala bentuk keinginan-keinginan daging kami, untuk memuaskan kedagingan kami. Tapi hari-hari ini Tuhan menginginkan kepada kami semuanya, supaya kami selalu di hadirat-Mu Tuhan, selalu bersekutu dengan Engkau,
Sebab sebagaimana Daud menemukan perlindungan dan ketenangan yang sejati, menemukan pertolongan yang ajaib di hadirat-Mu, demikian juga dengan kami semuanya Tuhan. Beri kerinduan kami membaca Alkitab setiap saat. Beri kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami setiap hari. Beri kami kerinduan untuk selalu memiliki saat-saat indah bersama Tuhan. Jamah kami semuanya Tuhan, sehingga kami tidak dilanda oleh bermacam-macam ketakutan, kecemasan yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Tapi kami dapat melihat, kami memiliki iman dan melihat Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami besar, pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Dia pasti menolong dan memberkati kami semuanya. Pasti dan pasti, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu tertanam di hati kami semuanya. Hanya di hadirat-Mu, hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripadanya keselamatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Franky Tangkilisan yang telah melayani kita pada petang hari ini. Dan tidak ada tempat kita berlari, satu-satunya hanya kepada Tuhan. Kemana kita mau pergi saudaraku? Kita memiliki segala sesuatu, tidak menjanjikan ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Hanya ketika kita melekat kepada Tuhan, di sanalah kita mendapatkan jawaban-jawaban atas hidup ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.